Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat datang, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu warga GKJ Pekalongan ataupun tamu yang ikut hadir di dalam ibadah di GKJ Pekalongan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami seiman yang ikut ibadah melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan pada pagi hari ini ada beberapa informasi penekanan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, bahwa pada pagi hari ini ibadah adalah ibadah tukar pelayanan firman dari Sinode. Pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kristanto Dwi Utomo STHMin dari GKJ Simo Kabupaten Boyolali. Kemudian mengingatkan kembali kepada ibu-ibu yang tergabung di dalam GWKKP, besok pada hari Senin, tanggal 23 Februari tahun 2026, pukul 18.00 akan dilaksanakan kegiatan pertemuan wanita Kristen Kota Pekalongan. Mohon berkenan ibu-ibu untuk hadir. Dan warta penekanan selanjutnya adalah bahwa GKJ Pekalongan akan mengundang Bapak dan Ibu juga tamu pada tanggal 1 Maret tahun 2023 jam 7 akan dilaksanakan perjamuan kudus reguler pagi jam 7, sore jam 17. Bagi Bapak Ibu yang di tanggal 1 Maret itu tidak bisa hadir di Pepandan baik Kaligawe maupun Comal pada tanggal 8 Maret. Kalau di Kaligawe jam 7, kalau di Pepandan Comal jam 6 sore. Demikian Bapak dan Ibu beberapa penekanan warta tambahan yang bisa kami sampaikan. Dan ibadah pada ibadah Minggu Prapaskah pertama ini dengan tema kesehajaan bukan keserakahan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mempersiapkan diri, kita masuk saat hening. Saat hening selesai, Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 6 bait 1 dan 2. hati umatnya, pujian menggema, bersoralah
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Prapaskah pertama pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih dan rahmat Allah ada pada saudara sekalian. Umat Allah yang terkasih, sejak mula diciptakan, Allah mengundang manusia untuk mengusahakan dan memelihara semesta alam. Undangan pemeliharaan ini hadir dalam bingkai relasi persahabatan. Alam bukanlah objek eksploitasi, melainkan sahabat yang harus dirawat dan dihormati. Seluruh ciptaan, termasuk alam dan juga manusia, berasal dari Allah, Sang Pencipta. Maka iman kita kepada Allah bukan hanya soal ketaatan personal melalui ibadah dan ritus. Ketaatan juga perlu diwujudkan dalam kesadaran untuk tidak berlaku serakah dengan mengeruk dan merusak alam, serta keberanian berkarya secara nyata merawat seluruh ciptaan Tuhan. Kita angkat pujian NKB 214 bait 1 dan bait yang keempat. Tuhan telah kurniakan kami alam ini dan seisinya untuk kehidupan yang serasi, timbal balik saling memberi. Dalam penciptaannya, Kau menata indah berseri. Tuhan bangkitkan semangat kami, cinta ikat cinta karyanya. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kini kita saatnya akan mengakui dosa-dosa kita dengan doa pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, kita sadar bahwa kita belum sempurna dalam mewujudkan kehendak Allah. Kini saatnya dengan penuh kesungguhan kita datang kepada Allah, mengaku dan menyesal serta memohon rahmat pengampunannya. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Allah. Ya Allah, Sang Pencipta, ketika kami masing-masing meninjau hati kami sendiri, kami masih sering tidak memberlakukan kasih kepada Tuhan, sesama, dan seluruh ciptaan. Di taman kehidupan yang Dikau hadirkan, tidak selalu kami hadir merawat. Ego serta kemarahan membuat relasi kami dengan orang terdekat menjadi mampat. Kepada alam ini, kami pun kerap melanggar batas. Sungai menjadi kotor, vegetasi hutan tak lagi lestari. Bumi terluka karena ulah manusia. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, Allah. Tetaplah kami dengan sinar
tataplah kami dengan sinar wajah-Mu, agar kami beroleh hati yang baru, yang selalu tertuju pada kehendak-Mu. Mampukan kami memulihkan relasi dengan sesama dan merawat semesta di dalam Kristus. Kami mohon, amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sanggupi pertobatan kita nyanyikan dengan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat nomor 28 bait 1 dan 2. Saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah melalui surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian berita anugerah. Mari kita sambut dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 132 bait yang pertama. Jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Silakan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus, supaya sungguh-sungguh kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan yang akan kita terima bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus, kami mengucap syukur ya Allah pada pagi hari ini.
di dalam persekutuan jemaat Tuhan yang ada di GKJ Pekalongan. Bersama kami menghayati persekutuan bersama umat Allah di aras Sinode GKJ. Hari ini gereja-gereja Tuhan di aras Sinode GKJ menyelenggarakan tukar pelayan firman. Kami ucap syukur kalau Tuhan boleh mengutus hamba-Mu untuk melayankan ibadah di GKJ Pekalongan ini. Tiba saatnya untuk kami bersama-sama menerima firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk menerima, merenungkan dan mampukan melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus juga memampukan hamba-Mu yang pada saat ini Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang akan keluar dari mulutnya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita terima dan kita renungkan bersama. Bacaan leksionari Injil diambilkan dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Bacaan yang lain yang mendukung untuk pelayanan firman pada pagi hari ini bisa kita baca mungkin bisa setelah pelayanan firman ini. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada kita Percobaan di Padang Gurun. Percobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Hosiana. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Masih seger ya? Tadi malam bisa istirahat nyenyak? Bangun jam berapa tadi? Jam 5 ya?
Saya 4:30 sudah bangun, jam 5 sudah mandi, 5:30 ketemu Ibu Nuryah, Ibu Gus Dur ya, istrinya Presiden kita Gus Dur, menginap di hotel yang sama. Jadi saya disambut majelis dan jemaat GKJ Pekalongan di hotel yang di situ ada orang penting. Tepuk tangan untuk GKJ Pekalongan, luar biasa. Karena di Simo Pak Pendeta Argo enggak kami sambut di hotel. Jadi di rumah warga begitu. Dan puji Tuhan tidurnya katanya juga nyenyak. Lebih nyenyak dari saya mungkin. Terima kasih. Digodoke toyo anget. Nek teng mriki kula kanton ngeter sampun anget. Ya, bentenipun wonten mriku. Di jemaat kota dan di jemaat desa. Puji Tuhan Pak Ibu, saya harus memperkenalkan diri ya. Tidak kenal tidak sayang. Tadi sudah diumumkan Pak Tri itu, Pak Tri saya sudah akrab walaupun baru bertemu tadi sore sampai tadi malam. Nama saya tadi siapa masih ingat? Masih ingat ya? Yang jelas bukan Pak Dwi. Dwinya sama ya? Ada Dwinya ya Pak ya? Saya juga Dwi. Kristanto Dwi Utomo. Kristanto anak nomor 2 sing apik. Itu kan. Harapannya dulu Bapak Ibu memberikan nama seperti itu. Hari ini saya hadir bersama dengan istri saya. Berdiri, enggak apa-apa perkenalan. Nah, ini istri saya yang paling cantik sedunia, enggak ada yang lain. Terima kasih, silakan duduk. Dan biasanya kalau dulu anak-anak masih di rumah itu ikut kalau ada tukar pelayan firman dimanapun ikut. Tetapi anak saya sudah kerja semua Bapak Ibu. Jadi sudah lulus kuliah semua, sudah kerja semua di Jakarta, kami tinggal berdua. Dan jangan kaget kalau saya sudah mantu Bapak Ibu. Dan anak pertama cowok sudah menikah. Ya. Jadi umur saya pasti ada yang bertanya, apa iya wis mantu? Iya, tenane nggih. Dijawab dhewe mawon. Baru tanggal 22 November kemarin. Jadi saya mantu punya kerja begitu. Lalu tanggal 20 kemarin saya ulang tahun. Selamat ulang tahun. 20 Februari 1971 saya lahir di Purwodadi Bapak Ibu. Ya, di Purwodadi Grobogan. 71 berarti usia saya kemarin 55. Pitados mboten? Mboten nggih. Jane wis swidak ngoten. 55. Jadi saya di Simo Bapak Ibu, di GKJ Simo itu saya ditabiskan 28 Agustus 1997. Jadi tahun ini usia tabisan saya 29 tahun. Pitados mboten? Ora percaya nggih sampun. Tapi itu fakta ya. Jadi tahun ini saya 29 tahun melayani di GKJ Simo. Nah, GKJ Simo itu ada di mana? Klasis Boyolali. Dan puji Tuhan, tukar pelayan firman sinode ulang tahun yang ke-95. Saya ditugasi dalam jadwal sinode itu di GKJ Pekalongan. Ini yang kedua saya datang ke sini ya Pak Ibu. Hal yang pertama dulu ketika sewargi Pak Pendeta Soekardi menikah pundut, saya layat tetapi tidak ketemu karena sudah sampai Kutoarjo ya, dimaafkan di sana seterusnya. Nah Ibu Bapak, kita memasuki tema kita, tema khotbah pada sebelumnya kami sampaikan salam persekutuan dulu. Ya, salam patunggilan saking Pasamuan GKJ Simo kagem Pasamuan GKJ Pekalongan. Gusti tansah berkahi panjenengan sami. Khotbah kita, tema hari ini adalah kesahajaan. Ya, kesahajaan bukan keserakahan. Ibu Bapak mungkin masih ingat
peristiwa kurang lebih 1 tahun yang lalu. Peristiwa ini terjadi di Pasuruan, Jawa Timur, Bapak Ibu. Jadi ada seorang petani itu yang menemukan harta karun. Harta karun ketika di ladang, dia nyewa ladangnya perhutani. Dan ketika dia menjangkul di ladang itu, dia menemukan harta karun di peti begitu yang isinya koin kurang lebih beratnya 1 kintal. Jadi koin kuno, peninggalan dinasti dari Cina begitu. Lalu ada barang-barang kuno yang lain. Itu ditemukan di Pasuruan, Jawa Timur. Nanti dibuka di Semarang, saya lihat YouTube-nya memang ada di situ dan itu fakta. Saya terinspirasi untuk memakai ini sebagai pembukaan khotbah saya, Bapak Ibu. Tetapi tidak sama, tapi hampir sama. Jadi ada seorang petani juga, ini karangan saja kalau ini, ya untuk masuk ke khotbah saya. Ada seorang petani yang pada suatu hari itu juga pergi ke ladang, lalu dia mencangkul dan tidak sengaja cangkulnya itu menyentuh barang yang agak keras. Itu bukan batu, tetapi setelah dilihat dia menemukan peti. Ya, ada peti di situ, kotak kayu, dan setelah diambil ternyata di dalamnya itu ada koin emas. Koin emas yang 1 koin itu beratnya 50 gram. Nah, ketika koin itu dihitung jumlahnya itu 99 koin. Jadi kepingan koin emas 1 koin 50 gram. Kalau dijumlahkan kali 99 kira-kira berapa? Hampir 5 kilo. Bisa membayangkan ya, 5 kilo batangan emas begitu. Kalau inflasi mungkin kita nggak perlu khawatir ya. Karena kita sudah punya tabungan kepingan emas sebanyak itu, 5 kilo itu. 99 koin. Tetapi petani ini nampaknya penasaran. Masa sih hanya 99? Dia berpikir ini pasti ada yang hilang nih. Masa cuma 99? Pasti masih ada 1 koin yang hilang. Dia penasaran ini. Galau gitu mungkin bahasa sekarang. 2-3 hari dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidurnya itu bukan karena menjaga 99 koin itu, tetapi apa? Dia penasaran, ini pasti ada yang hilang nih. Maka setiap hari dia mencangkul terus, barangkali memang ada 1 koin yang hilang. Tetapi dia tidak pernah menemukan 1 koin yang dia dalam pikiran dia ini pasti kececer kemana begitu. Saya nggak tahu apakah dulu yang menyimpan peti yang berisi koin emas itu memang sengaja menaruh hanya 99 itu supaya orang yang menemukan lalu penasaran itu. Di balik cerita ini kira-kira pelajaran apa yang bisa kita peroleh? Seharusnya petani ini kan bersyukur ya. Bersyukur dengan 99 koin yang ia temukan. Tetapi fokusnya bukan 99 koinnya. Yang harusnya dia sudah cukup dengan menemukan itu. Tetapi fokus pikirannya justru ke koin yang mungkin tidak ada memang. Atau mungkin ada tapi gak ketemu. Dia meninggalkan 99 koin. Lalu dia mencari 1 koin yang dia anggap hilang. Artinya apa kalau begitu? Dia tidak pernah mau bersyukur menerima berkat Tuhan. Menurut saya itu berkat Tuhan. 99 hampir 5 kilogram emas itu. Dia nggak bisa bersyukur terhadap apa yang ada dan dia mencari yang lain. Bukankah itu yang namanya apa? Keserakahan. Wis diparingi akeh ning mboten marem, mboten trimah, mboten wonten atur panuwun. Tasih pados sanesipun. Wonten mboten ingkang ngaten menika? Orang yang seperti ini ada enggak? Orang yang tidak mau bersyukur, yang tidak mau hidup bersahaja tadi. Kesahajaan ya, menerima bukan terima ing pantum bukan ya. Menerima berkat Tuhan, apa yang ada dengan bersyukur.
Lalu dia mengelola itu dengan baik, tanpa dia harus meninggalkan itu dan mencari yang lain yang barangkali memang tidak ada. Di GKJ Pekalongan nggak ada ya, yang seperti itu ya. Mboten Pak Pendeta. Mboten wonten. Ini kok karo piye ngoten mboten wonten niku, mboten wonten. Nah, ayat-ayat Alkitab bacaan hari ini, leksionari kalau kita membaca bacaan leksionari, bacaan hari ini tuh benang merahnya sangat jelas itu. Beda dengan bacaan leksionari yang lain itu, benang merahnya dicari itu susah. Tapi memang saya berfokus nanti ke Matius yang ke pasal 4 tadi, ayat 1 sampai 11. Kalau kita baca di kitab Kejadian 2, Bapak Ibu, ini bacaan leksionari, ayat 16 sampai 17. Saya fokus ayat 16-17, walaupun bacaannya dari ayat 15. Kalau sekolah minggu ada sekolah minggu ya, karena minggu keempat ini katanya ini anak-anak sekolah minggu juga ikut di ibadah. Guru-guru sekolah minggu dan kita semua pasti sangat hafal narasi cerita tentang kejatuhan manusia, Adam dan Hawa, itu ke dalam dosa. Apa perintah Tuhan? Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 16-17. Semua pohon yang ada di taman ini, buahnya boleh kamu makan. Betul kan? Tetapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh kamu makan. Apa? Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ora kena ora. Pokoknya siji iki ora entuk dimakan. Tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan pohon yang berbuah selain satu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kita membayangkan buahnya itu ada 7 saja, pohonnya ada 7, jenis buahnya berbeda. Dalam 1 minggu dia bisa apa? Menikmati buah yang berbeda di hari satu ke hari yang lain. Banyak berkat, banyak Tuhan sudah menyediakan begitu luar biasa. Mestinya Adam dan Hawa tidak pernah berkekurangan. Karena Tuhan memberikan kelimpahan kepada Adam dan Hawa. Nampaknya pemahaman Hawa ini itu untuk dikuasai. Tapi bukan. Itu untuk dikelola dan dipelihara. Tetapi nampaknya memang yang namanya naturnya manusia itu kan orang yang tidak pernah nerimo. Diparingi akeh ning ijek kurang. Bukankah itu juga yang terjadi, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Ketika iblis datang, apa yang ditawarkan oleh iblis? Enggak, kamu enggak akan jatuh dalam dosa. Bahkan kamu akan sama seperti Tuhan. Makanlah buah itu, jangan khawatir. Dia lebih mendengarkan suara iblis daripada suara Tuhan. Maka diambillah buah ya, yang pengetahuan yang baik dan jahat, dan akhirnya ia jatuh dalam dosa. Jadi keserakahan itu menjadikan orang tamak, orang tidak bisa bersyukur. Lalu dia mencari jalan yang lain, dan pada akhirnya jalan yang lain itu justru jalan yang sesat. Kalau kita bicara tentang ekologi Bapak Ibu, bukankah alam ini sudah memberikan kita itu melimpah? Tuhan sudah memberikan kita itu sesuatu yang berlebih. Tidak pernah kita berkekurangan sebenarnya. Tetapi mengapa banyak manusia yang tidak pernah bersyukur terhadap alam yang Tuhan berikan kepada kita? Di situ kita bisa makan, di situ kita bisa minum, kita bisa hidup bersama dengan mereka. Tetapi banyak orang yang tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan sediakan, maka dia apa? Mengeksploitasi alam. Seperti yang dilarang itu dilanggar. Gawe aturan dewe, dilanggar sendiri. Bikin aturan sendiri tapi dilanggar sendiri. Dan itulah fakta. Dan nampaknya yang namanya keserakahan itu sudah muncul sejak zaman Adam dan Hawa. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keserakahan itu muncul karena apa Bapak Ibu?
Mengapa kesahajaan itu berubah menjadi keserakahan? Menurut saya, mengapa kesahajaan itu berubah menjadi keserakahan itu bukan ketika orang kekurangan berkat. Amin. Ya kan? Keserakahan itu bukan karena apa? Orang kekurangan berkat. Bukan, tetapi apa? Ketidakpuasan pada berkat yang diberikan oleh Tuhan. Dia ingin saja yang lain itu serakah. Yang suami istri datang berdua, duduk jejer. Ada nggak di sini? Ada. Mana ngaco? Tak beri contoh. Mana istri? Oh ya, yang di belakang yang kuning ya Pak ya. Coba sekarang saling memandang istri dan suami yang berpasangan. Ada nggak? Masih pengen yang lain nggak? Istri orang lain lebih apa? Cantik. Suami orang lain lebih ganteng. Pendeta Pekalongan luwih ganteng bangane pendeta. Simo itu. Ya. Kadang-kadang kita membanding-bandingkan loh. Kok bojone luwih ayu ya, wah luwih. Ya ampun, luwih ganteng gitu. Pengen itu dia pengen di hati. Dangu-dangu nggak suwe-suwe tekan ngendi-ngendi gitu ya. Kamongko itu kan hanya bayangan saja. Padahal kalau dia hidup 24 jam bareng mungkin yang jilai juga. Yo nganyel kayak juga itu. Orang serakah tuh begitu kok. Pengennya sing bareng entuk tenan yo jebule yo ora kaya sing di karepke kan begitu. Ini intermezzo. Artinya bahwa kesahajaan itu berubah menjadi keserakahan karena orang tidak pernah menerima berkat Tuhan di dalam, tidak pernah merasakan atau bersyukur terhadap berkat Tuhan. Berlebih tapi tidak pernah merasa bersyukur. Nah, Ibu Bapak terkasih, kita masuk ke bacaan Injil. Hal yang sangat kontras digambarkan dalam bacaan kita, bacaan Injil tadi. Antara peristiwa di Kejadian dan peristiwa di kitab Injil Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Ini juga sangat familiar. Cerita Tuhan Yesus digoda itu setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Berpuasa 40 hari 40 malam pasti juga merasakan haus dan lapar. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah sejati tapi juga manusia sejati. Puasa yang sedemikian rupa 40 hari 40 malam yang namanya lapar itu sesuatu yang lumrah. Dan saat itulah pada saat yang sangat mendesak, saat dimana orang pengen makan dan minum gitu ya. Maka datanglah tantangan itu ya. Tantangan yang diberikan oleh iblis. Siapa kalau orang lapar lalu diberi tantangan dan dia bisa, itu tidak melakukan. Panjenengan digoda iblis itu lapar, lalu di situ ada batu dan panjenengan bisa merubah batu itu menjadi roti. Pasti panjenengan tidak bisa ya. Yang bisa hanya Tuhan itu. Tuhan Yesus digoda oleh iblis dalam kondisi yang seperti itu. Jadi kelaparan fisik adalah kelaparan mendasar yang itu dialami oleh semua orang. Dan kalau godaan itu datang dan ia bisa melakukan itu, ia pasti akan melakukan. Lapar. Ada batu dan saya bisa merubah batu itu menjadi roti. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan tidak menghiraukan apa yang menjadi tantangan iblis. Tetapi yang namanya orang lapar itu jangan dianggap enteng. Lapar fisik ya. Semua orang pernah mengalami kelaparan dan orang yang lapar itu bisa melakukan apa saja. Ya kan? Orang bisa merampok, orang bisa mencuri dan seterusnya. Bahkan orang yang lapar dalam tanda petik, ia bisa mengambil banyak untuk kepentingan diri sendiri.
Lapar dalam tanda petik ya, bukan lapar fisik nggak bisa makan, tapi dia lapar terhadap kekuasaan, lapar terhadap harta dan seterusnya. Dia bisa melakukan banyak hal, merampok semuanya untuk dirinya sendiri. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Kalau Tuhan mau, bisa. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Saya ingin melanjutkan untuk godaan dulu, ya, godaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ini lapar fisik. Yang kedua adalah, kalau saya melihat godaan yang kedua, itu laparnya itu bukan lapar fisik, tetapi lapar validasi. Pengakuan jati diri itu menjadi tantangan yang diberikan oleh Tuhan. Jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah ini. Ada firman Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan akan menopang. Siapa yang nggak mau kalau tantangan tentang jati dirinya itu ditantang gitu ya. Wah, ini loh aku orang yang penuh dengan prestasi gitu ya. Lalu tunjukkan prestasi itu kepada banyak orang. Wah, lalu orang menjadi sombong gitu kan. Ini loh aku gitu kan. Jati diri Tuhan Yesus, engkau adalah anak Allah. Godaan yang pertama juga begitu. Godaan kedua, tantangan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus juga adalah engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Tunjukkanlah bahwa engkau adalah anak Allah. Tapi Allah tidak melakukan itu. Apakah jati diri sebagai anak Allah itu harus dijelaskan, ditunjukkan kepada iblis? Siapa gerangan? Iblis perintah-perintah gitu ya. Allah tidak lakukan itu. Dan tantangan bagi kita untuk menunjukkan jati diri itu menjadi tantangan untuk kita juga berbuat serakah, Bapak Ibu. Ini loh aku. Apakah kita harus menunjukkan kelebihan kita, kemampuan kita untuk sesuatu yang barangkali justru menjatuhkan kita pada sikap keserakahan itu? Tuhan tidak lakukan itu. Lapar validasi. Lalu yang ketiga, ini juga tantangan yang tidak mudah untuk dihindari, ya, yaitu ketika tantangan untuk sebuah ambisi. Lihat semua dan itu akan kuberikan kepadamu. Kalau kamu mau menyembah aku. Kalau tantangan itu diberikan kepada Bapak Ibu, saya akan berikan semua itu kalau kamu ikut aku. Mau? Apapun kamu minta, apapun yang kamu kendaki, aku bisa berikan semua itu. Kalau kamu ikut aku, mau Bapak Ibu? Panjenengan ikut siapa ya di sini ya, Pak Pendeta itu. Pak Pendeta punya banyak hal yang bisa ditawarkan itu. Jalan ke surga, wah nah itu pasti mau ya, Pak Pendeta. Mungkin sesuatu yang lain. Itu adalah yang namanya tantangan sebuah ambisi. Orang yang lapar ambisi itu banyak, Bapak Ibu. Dan orang melakukan banyak hal untuk ambisinya. Orang yang ambisius itu kan orang yang serakah juga. Tetapi Allah juga tidak melakukan itu. Allah mengambil jalan yang lain, bahkan jalan yang sulit. Jalan salib itu harus ditempuh oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, dari apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus kita belajar. Untuk kita hidup itu ya jangan mengorbankan sesuatu untuk sebuah ketaatan kepada Tuhan. Jangan korbankan sesuatu untuk sebuah ambisi ketika itu meninggalkan Tuhan. Jangan kita mengorbankan Allah hanya untuk sebuah apa tadi? Pengakuan jati diri. Kalau ketika hal itu kita lakukan dan kita meninggalkan Tuhan, maka kita menjadi orang yang itu serakah. Kita tidak pernah bersyukur terhadap apa yang ada. Ya Bapak, tidak mudah untuk kita menjadi orang yang bersahaja. Kesahajaan itu bukan sesuatu yang mudah karena natur manusia tadi sejak
kejadian itu memang sudah terjadi. Orang tidak pernah puas terhadap pemberian Tuhan. Maka kita belajar hari ini untuk kita belajar cukup, belajar untuk mensyukuri apa yang ada. Ya, lalu memilih taat kepada Tuhan daripada menuruti kelaparan diri tadi. Belajar untuk apa? Cukup, mensyukuri apa yang ada, serta memilih untuk kita menuruti kehendak Allah. Ini jalan hidup saja. Dan itu berlaku juga untuk kita bersikap terhadap alam yang ada di sekitar kita. Ya, hidup bersahaja dengan mereka. Mereka itu sahabat kita. Jangan disakiti untuk sebuah ambisi kita. Jangan dikuasai untuk kepentingan diri sendiri. Jangan dieksploitasi. Jangan kotori udara, jangan kotori air. Ya, jangan tanah-tanah dibuat dicor semua sehingga menjadi banjir. Asap pabrik di mana-mana. Sekarang nggak ada air bersih di sungai. Ikan-ikan pada kemana? Burung-burung juga sudah nggak ada lagi. Mungkin ular-ular di sawah juga sudah hilang, sehingga tidak ada yang makan tikus. Hama tikus di mana-mana, itu kan? Yang makan ular, yang makan tikus dulu kan ular. Ular nggak ada, dimakan siapa ular? Jenengan loh yang mendika bukan ular. Ya, rusak semuanya. Paskah ekologi itu timbalan, panggilan kita dalam Paskah ekologi untuk kita kembali untuk kita mencintai alam. Hidup bersahaja dengan mereka, itu ya. Jangan tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Mulailah dari rumah kita masing-masing. Buang sampah ya dipisah-pisah gitu ya. Kalau belanja jangan bawa plastik terus ya. Ya tasnya satuan lah dibawa untuk belanja, bawa pulang, belanja lagi, bawa pulang, sehingga tidak ada plastik yang dibawa pulang. Kalau plastik itu banyak itu kan susah kita buangnya kemana dan seterusnya. Jangan boros listrik, ini listriknya banyak banget ya. Enggak apa-apa. Jangan boros listrik lah. Wong lebih gelap ya lebih syahdu kok. Wah. Yang di atas saja itu yang dinyalakan biar saya yang kelihatan. Yang lain kan ya hemat air itu kan. Hemat apa lagi? Ya pokoknya hidup hemat lah. Cintai alam. Ayo kita menanam tanaman lagi di rumah ya. Dan seterusnya. Sanggup ya Bapak Ibu ya? Ya. Kesahajaan itu berlawanan dengan keserakahan. Apa yang terjadi dalam kitab Kejadian kita tinggalkan Bapak Ibu. Kita meneladani Kristus yang taat kepada Bapaknya. Dan dia tidak melakukan sesuatu yang pada akhirnya menjadikan jalan salib itu terhambat. Tetapi dia memilih jalan salib untuk sebuah kehidupan yang Tuhan sediakan untuk kita. Kesahajaan yang mestinya juga kita teladani pada kehidupan Kristus. Itu menjadi pola kehidupan kita. Selamat untuk hidup bersahaja. Tuhan berkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Cukup? Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang masa, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyatakan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus, kembali kami datang ke hadirat tahta-Mu yang kudus ya Allah. Kami ucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kesejahteraan bukan keserakahan. Tema yang saat ini menjadi bagian untuk terus kami hayati, kami hidupi di dalam perjalanan kami sebagai anak Allah. Kami belajar bagaimana keserakahan yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Ketika Tuhan sudah melimpahkan berkat di dalam kehidupannya, tetapi oleh karena godaan si iblis, dia tidak bisa memenangkan apa yang seharusnya menjadi ketaatan kepada Allah. Ia lebih mendengarkan suara iblis dan keserakahan itu terjadi. Ia memetik buah di pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dan akhirnya jatuh dalam dosa dan dunia di kemudian hari menjadi rusak karena keserakahan manusia yang terus terjadi. Panggilan untuk kami hidup bersahaja, meneladani apa yang Kristus ajarkan kepada kami pada saat ini. Untuk hidup di dalam ketaatan. Untuk hidup di dalam ungkapan syukur, rasa syukur kami. Untuk kami hidup tidak memamerkan jati diri kami, tapi di dalam kerendahan hati. Kan siapakah kami? Kami orang yang banyak kekurangan, tetapi di dalam kekurangan itu ketika kami hidup di dalam kerendahan hati, disitulah jati diri kami ada. Bukan untuk orang lain tetapi untuk Allah sendiri. Ajar kami untuk kami tidak menjadi orang yang ambisi, tetapi menjadi orang yang mau terus di dalam upaya-upaya untuk kami bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami hidup di dalam kesahajaan. Ambisi pribadi menjadikan orang melupakan panggilan Tuhan untuk dia menghormati sesama, untuk dia mencintai alam, untuk dia memelihara alam di mana kami hidup bersama dengan mereka. Hari ini ya Allah, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKJ Pekalongan. Panggilan untuk hidup di dalam kesahajaan, bukan keserakahan, menjadi panggilan bersama untuk kami kerjakan. Supaya melalui gereja Tuhan, kami menolong banyak orang untuk mereka juga hidup di dalam kesahajaan. Ketika gerakan bersama itu kami lakukan, dan ketika itu juga kami kerjakan bersama untuk mengembalikan keadaan alam di sekitar kami yang memang sudah tidak baik-baik saja. Kiranya ini menjadi gerakan bersama untuk kami mencintai alam di sekitar kami. Sehingga kami bisa mewariskan alam di sekitar kami kepada anak cucu kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk gereja-gereja Tuhan di arah sinode, gereja-gereja Kristen Jawa. Ketika ini juga menjadi gerakan bersama di dalam satu tema, Paskah Ekologi, menjadi panggilan setiap gereja dari bentangan bagian Jawa Timur, Jawa Tengah DIY, Jawa Barat DKI, dan di Banten. Ketika kami bersama bergerak ya Allah, seberapapun yang kami lakukan, ketika kami lakukan itu dengan sebuah panggilan yang tulus, kami akan ikut ambil bagian untuk mengembalikan alam ini sebagaimana Tuhan menciptakan semua baik. Bapa surga, saatnya kami bergandeng tangan
di antara satu gereja dengan gereja yang lain. Terkhusus ketika kami boleh berpelayanan bersama antara GKJ Simo dan GKJ Pekalongan ini. Persekutuan yang sungguh sangat indah. Kami belajar bersama atas apa yang kami lihat, kami rasakan. Di GKJ Pekalongan ini juga menjadi kerinduan untuk kami bahwa kabar sukacita ini kepada jemaat kami yang ada, jemaat Tuhan yang ada di GKJ Simo. Supaya semangat yang kami bangun bersama ini menguatkan kami bahwa persekutuan Tuhan begitu luar biasa. Persekutuan Tuhan tidak hanya terjadi di Simo tetapi juga di banyak tempat di segala abad. Kami berdoa untuk pelayanan majelis GKJ Pekalongan, untuk pendeta, diaken, dan penatua. Kiranya Allah menolong mereka untuk mereka mengerjakan apa yang menjadi panggilan mereka. Panggilan dan tugas untuk pewartaan tetapi juga untuk pemeliharaan iman. Berdoa untuk setiap komisi, panitia, tim yang ada di GKJ Pekalongan ini. Bersama-sama untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka masing-masing. Catok, cinatok, satu dengan yang lain. Sehingga melalui pelayanan mereka, jemaat Tuhan semakin bertumbuh dan berkembang. Bapa di surga, kami ingin menyerahkan bagi jemaat yang barangkali saat ini tidak bisa hadir karena sedang menderita sakit. Kiranya Allah menjamah mereka, Allah memberikan kesembuhan. Kami juga ingin mendoakan bagi setiap keluarga ya Allah, kami selaku orang tua dan anak-anak dan siapapun yang tinggal di dalam rumah kami masing-masing, tema yang sudah kami hayati bersama tidak hanya berhenti di dalam gedung gereja ini, tetapi juga kami bawa pulang. Karena ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kami memulai, menghayati dan melakukan apa yang kami terima di ibadah ini. Bapa di surga, kami sadar bahwa banyak hal yang menjadi kerinduan kami di dalam permohonan doa kami ini. Tapi kami yakin dan percaya di dalam keterbatasan Allah menolong kami, di dalam kekurangan Allah akan melengkapi, dan di dalam dosa Allah akan memberikan pengampunan. Inilah seruan doa dan permohonan kami ya Allah, yang kami mohon di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah terlebih dahulu. Namun kita sambut dengan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan diiringi lagu persembahan dari PKJ 146 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita hantarkan persembahan ini di dalam doa. Bapa yang baik dan penuh kasih, dengan hati yang penuh syukur kami datang ke hadirat-Mu. Kami memuji Engkau atas segala kebaikan dan anugerah yang telah Kau curahkan di dalam hidup kami. Pada saat ini dengan rendah hati kami mempersembahkan bagian dari rezeki kami sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan segala bentuk berkat-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan kami berdoa agar Engkau memberkati setiap rezeki yang dipersembahkan sehingga dapat menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya ya Tuhan, pada saat ini Bapak akan memberkati segala persembahan ini. Dan kiranya Tuhan juga membersihkan dari segala dosa yang kami sisipkan di dalam persembahan ini. Terima kasih Bapak atas kesempatan untuk berpersembahkan kepadamu. Dan semuanya ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang demikian. Sebelum kita menyelesaikan untuk ibadah pada pagi hari ini, ada sedikit informasi. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan 40 hari latihan rohani masa Paskah. Nanti bisa dilihat untuk di buku masa Paskah yang pada dimulai hari ke-6 ini ada membaca Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Untuk hari yang ke-7 itu ada temanya mengurangi jajan. Hari yang ke-8 mendoakan penyitas bencana dan seterusnya, nanti bisa kita lihat di buku masa Paskah. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita akhiri dengan menyanyikan lagu pengutusan Kitab Bakti 69 bait yang pertama. Mulai dari diri sendiri.
untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Dekatku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Tegakkan teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Tuhan mengutus saudara untuk terus berkarya di tengah dunia. Bersama Tuhan kami siap berkarya di kancah dunia. Jadilah pribadi yang setia berkarya merawat semesta. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta memampukan saudara untuk merawat seluruh ciptaan dalam kesahajaan dan bukan keserakahan. Kiranya Kristus menemani pesiarahan hidup saudara, agar tiap langkah juang saudara selalu memuliakan namanya. Kiranya Roh Kudus memampukan saudara agar kata, karya dan karsa saudara menjadi rahmat bagi alam semesta. Amin.